Par 5, Sagara yang pulang dengan mobil mewah di waktu malam sesuai janjinya pada samudera hanya bisa menikmati perjalanannya dengan melamun, berat rasanya meninggalkan keluarga bapak yang memberinya rasa nyaman. Namun, apa yang Sagara rasakan bukan berarti semua itu tak ia dapatkan di keluarga besarnya. Ia tetap merasa disayang dan diperhatikan terutama oleh Momi dan dadinya. Tapi semua itu tetap berbeda dari rasa orang tuanya sendiri yang kini hilang entah kemana. Sedangkan untuk berada di tengah keluarga besarnya ia masih iri dan minder karena Sagara tak punya apa yang mereka punya yaitu orang tua lengkap. "Tuan, sudah sampai," ujar Pak Supir yang mengagetkan Sagara dari lamunan panjangnya tersebut. Ada apa, Pak?" "Sudah sampai, Tuan," jawab si supir lagi sambil tersenyum simpul karena ia merasa lucu dengan ekspresi kaget tuan mudanya. "Kenapa tak pulang ke rumah Papa?" tanya Sagara yang tentu tak mendapatkan jawaban dari si supir yang tak tahu apa-apa itu, tugasnya tadi hanya menjemput dan mengantarkan Sagara Devano Pradipta saja. Ia yang turun dari mobil langsung masuk ke dalam rumah kediaman Pradipta atau lebih tepatnya bangunan mewah milik Momi Amira dan Dedi Riko, orang tua pengganti bagi Sagara yang selama 3 tahun ini haus kasih sayang. Malam yang memang sudah larut membuat semuanya nampak sepi, jadi tak salah jika Sagara memilih untuk langsung masuk ke dalam kamarnya di lantai 2. Kamar yang sejak kecil sudah jadi bagian miliknya di rumah itu. Ceklek. Pintu dibuka oleh Sagara, dan senyum langsung terukir di ujung bibirnya saat kedua matanya yang kadang tajam seperti elang melihat ke arah ranjang. Akhirnya ketemu lagi sama kasur empuk, keke Sagara yang langsung merebahkan tubuhnya yang lelah. Masih ada saja rasa nyeri yang kadang dirasakannya akibat kecelakaan tempo hari. Mata yang terpejam tiba-tiba mengerjap ketika ia mendengar suara pintu terbuka dan itu ternyata Dedi, seru Sagara yang langsung bangun dari baringnya. "Kamu sudah pulang?" tanya si mantan duda sambil berjalan mendekat ke arah cucunya. Sagara hanya mengangguk, ia langsung masuk ke dalam pelukan pria yang sudah merentangkan tangan untuknya tersebut. "Anak nakal. Kenapa senang sekali membuat kami khawatir, omel sang kakek yang selalu dipanggil Dedi oleh Sagara. "Maaf, aku tak bermaksud seperti itu, hanya saja. Kamu masih punya kami, nak. Jangan pikirkan papahmu itu," selak langsung Dedi Riko saat Sagara memberi alasan. Kini, rasa lelah yang dirasakan Sagara perlahan hilang dan tergantikan oleh rasa nyaman, karena memang hanya sebuah pelukan yang dibutuhkan anak itu yang kini tak lagi ia dapatkan semenjak mamanya pergi dan tak kembali. "Istirahatlah, besok kita bicara sama-sama, Momimu pasti tak sabar ingin bertemu jadi bangunlah pagi-pagi," pesan Dedi Riko pada cucu laki-laki kesayangannya karena bagaimanapun Sagara adalah penerus kerajaan bisnisnya kelak saat anak itu sudah cukup umur dan ilmu untuk mengelola perusahaan. "Iya, Dad. Aku juga lelah dan sangat mengantuk," jawab Sagara jujur, akan lebih baik jika ia terlelap dalam dekapan pria itu. "Besok kita ke rumah sakit ya untuk periksakan kondisimu. Dedi tak ingin terjadi apapun padamu, nak. Jangan sampai ada luka dalam yang tidak diketahui," ujar Tuan Besar Pradipta yang sudah tahu apa yang terjadi kemarin-kemarin pada cucunya. Jadi tak salah jika pria itu kini sangat khawatir. "Iya, Dad. Tapi, Papa ada di mana?" tanya Sagara yang tak kuat juga memendam rasa penasarannya. "Ada di rumah utama, sedang menikmati hukumannya dari apamu." Sepeninggal Dedi Riko dari kamar sang cucu, Sagara melanjutkan lagi istirahatnya di waktu yang sudah lewat tengah malam tersebut. Dari yang ia dengar barusan, sudah bisa dipastikan jika papahnya memang tak ada di rumah mewah tersebut, melainkan di rumah utama. Pandangannya tetap menatap ke arah langit-langit kamar yang redup karena hanya lampu tidur yang menyala. Tapi, Sagara langsung bangun saat bayangan seseorang terlintas begitu saja. Aish. Sagara sampai mengusap wajahnya secara kasar karena tak ingin wanita cantik itu menguasai pelupuk matanya. "Sial. Kenapa jadi gak ngantuk sih?" lanjutnya kesal sembari mengacak rambutnya.
Sagara yang menarik napas dalam-dalam langsung membuangnya pelan. Ia lakukan itu berkali-kali sampai perasaannya jauh lebih baik, tapi hasilnya si jantung justru tetap berdebar hebat tak seperti biasanya. Ada apa? Jangan dia, ku mohon jangan dia orangnya. Cek lek. Bukan Momi Amira namanya jika harus sabar menunggu cucu kesayangannya itu bangun, jadi alhasil ialah yang mendatangi Sagara di pagi buta ketika tahu anak itu sudah ada di bangunan mewah kediaman Pradipta. Saga, syukurlah kamu sudah pulang, nak. Pemuda tampan yang masih bermimpi itu pun langsung mengerjap saat namanya terus ada yang memanggil, dan tak hanya itu sebab bahunya pun berasa terus bergoyang-goyang. Saga, ayo bangun, ucap Momi lagi yang benar-benar tak sabar ingin memeluk Sagara. Momi, sahut Sagara dengan suara serak khas bangun tidur. Matanya yang merah pertanda ia masih mengantuk mengingat ia baru tidur tak lebih dari 3 jam. Bukan menjawab, wanita yang semasa mudanya berambut pirang itu langsung menciumi wajah berantakan Sagara yang nyatanya tetap tampan. Momi senang kamu sudah pulang, kenapa harus menunggu nanti jika bisa pulang bersama kakakmu, Tanya Momi yang sebenarnya kecewa karena sudah lelah menunggu kedatangan cucunya. Sagara yang perlahan kesadarannya terkumpul bangun dari baringnya, ia duduk meski kepalanya terasa begitu pening. Maaf, Mom. Aku harus izin pamit dulu pada keluarga Bapak, jawab Sagara memberi penjelasan. Keluarga yang menolongmu? Tanya Momi Amira. Iya, Mom. Bapak tak ada di rumah saat Kak Sam datang menjemputku, jelas pewaris utama Pradipta tersebut. Momi paham, karena harta, kuasa dan tahta sama pentingnya dengan adab. Itulah yang selalu diajarkan mulai dari keturunan singa, Papa Wisnu, hingga semua anak cucunya juga sekarang. Iya, nak. Tak apa, tapi Momi benar-benar khawatir padamu, sayang. Jangan begini lagi ya, mohon wanita itu yang kini mulai terisak sedih. Sagara hanya tersenyum, ia percaya dengan yang dikatakan mominya tapi jika yang mengatakan itu adalah papahnya mungkin Sagara akan mencebik karena ragu. Ya sudah, kamu mau istirahat lagi, atau mau bersiap untuk sarapan? Aku mau pergi bertemu dengan teman-temanku, Mom, jawab Sagara yang ingat dengan keempat sahabatnya itu. Kamu tak ingin bertemu dengan papahmu? Dia ada di rumah utama, kata Momi sambil mengusap pipi Sagara. Biar saja, apa peduliku papa ada di mana, sahut Sagara yang sepertinya malas membahas hal tersebut. Ziko yang mengabaikan sang putra nyatanya justru disambut dengan baik sampai dibalas dengan hal yang sama. Jika sudah begini akan sulit bagi keduanya untuk kembali baik, sebab ego dan gengsilah yang bertahta dalam hati dua pria yang patah hati tersebut. Rumah utama. Cek lek. Pintu dibuka oleh sang tuan besar Rahardian yang tak lain adalah Uncle dari pria yang kini sedang termenung di balkon kamar tamu seorang diri. Kamu tak sarapan? Kenapa? Tanya Reza pada keponakannya tersebut. Aku tak ingin apa-apa, jawab Ziko tanpa menoleh. Kehilangan bidadari hati yang dulu sulit sekali ia dapatkan adalah patah hati paling hebat yang pria itu rasakan. Tak pernah terbersit dalam benak Ziko untuk menikah lagi meski ia sudah menduda selama 3 tahun lamanya. Sagara sudah kembali, sekarang ada di rumah momimu. Pulanglah, peluk dia karena Saga hanya butuh itu, ucap Reza sambil mengelus punggung keponakan satu-satunya tersebut. Aku malu, Uncle. Aku sudah mengabaikannya selama ini, aku tak yakin bisa merasakan balasan pelukan darinya, sahut Ziko dengan nada pasrah. Perginya Sagara hingga tak berniat untuk kembali nyatanya membuat pria itu merasa hanya seorang diri sekarang. Sagara tak sejahat itu, datangi dia. Buang ego dan rasa tak butuhmu itu, pesan Reza yang langsung keluar dari kamar membiarkan Ziko menimbang perintahnya barusan. Bayangan mendiang istrinya pun terlintas seolah menggerakkan hatinya untuk mendatangi putra mereka. Jangan tanyakan tentang rasa rindu karena pria itu masih punya rasa tersebut. Ziko masih sayang bahkan sangat sayang, hanya saja ia tak kuasa memandang wajah Sagara terlalu lama. Ziko yang mantap untuk pulang langsung bergegas tak pamit lagi, menurutnya ini adalah kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Tak.
Apa terlambat daripada ia harus terus-menerus berjaga jarak seperti ini? Mobil melaju dengan kecepatan tinggi, pusat otaknya tentu hanya pada putra tunggalnya saja yang kini ada di kediaman Pradipta. Tak peduli ia akan dimarahi lagi oleh mominya, yang penting sekarang ia bisa bertemu dengan buah cintanya dulu bersama Aluna. Di mana Sagara? Tanya Ziko langsung saat ia sudah sampai dan sudah berada di ruang tamu. Tuan muda ada di halaman belakang, Tuan. Ziko hanya mengangguk lalu melanjutkan langkahnya menuju tempat yang tadi diberitahukan oleh pelayanan rumah mewah tersebut. Meski perasaannya begitu campur aduk, tapi ia cukup senang saat melihat sang putra meski hanya punggungnya saja. Saga, panggil Ziko saat ia tepat berada di belakang anaknya. Sagara yang menoleh langsung mengernyitkan dahi, percaya tak percaya nyatanya papahnya kini benar-benar ada di depan mata. Kamu sudah pulang. Meski tak ada yang menunggu apalagi merindu, jawab Sagara yang kembali ke posisinya sebelum ada papah Ziko datang. Jangan begitu, papa peduli padamu. Peduli yang seperti apa? Bukankah papa selalu mengabaikanku? Dengan alasan kemiripanku dengan mama. Papa jadi takut bertemu denganku. Sagara tahu alasan tersebut, dan itu membuatnya sangat terluka sebab yang ia ingat, dulu papanya lah yang ingin punya anak yang mirip dengan sang istri karena Aluna memang terlihat jauh lebih cantik saat sudah menikah. Momi merubahnya menjadi wanita high class agar putranya tak berpaling. Tapi apa yang kini terjadi? Sagara justru menjadi luka bagi si duda tampan dan mapan tersebut. Mau tak mau, Ziko terus mengambil hati Sagara. Ia meminta maaf dan berjanji untuk kembali seperti 3 tahun lalu, namun, aku sudah biasa seperti ini, Pah. Saga, kamu milik papa satu-satunya. Jangan macam-macam, balas Ziko yang mendadak takut anak itu pergi lagi. Aku hanya butuh tempat yang nyaman.